Semakin ngawur. Fadlizon sebut tidak ada teroris di Indonesia. Mungkinkah dia ditangkap? Saya sangat yakin tidak ada teroris di Indonesia. Kalaupun ada, itu harus diberantas dengan cara-cara yang berbeda. Ya itu kan sekarang ada agensi lain, ada institusi lain yang banyak. Ada BIN, ada BNPT, kemudian ada polisi sendiri. Ya sudah lebih dari cukup. Ya menurut saya kalau ini dilestarikan nanti akan ada terus. Ya jadi menurut saya sudahlah. Ini zaman berubah. Jangan lagi kita mengglorifikasi tentang terorisme. Menurut saya itu tidak ada. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Dari statement-statement Fadly. Nah, akhirnya kan kebongkar. Sokongan Fadly dalam bentuk pendanaan atau sumbangan kepada organisasi teror ini sebetulnya adalah problem serius. Bagi saya, pintu ini saja bisa dijadikan pintu masuk oleh Densus 88 untuk menelusuri lebih jauh peran Fadlizon sebagai pendana kelompok teroris. Fadlizon yang penuh kontroversi. Memang demokrasi membutuhkan kontroversi, ya kan? Asal sehat dan damai. Kadang-kadang saya susah juga mengendalikan beliau. Karena dunia berputar. Dulu fruit boy saya. Lihat saja bagaimana rekam jejak si Zhang ini. Setelah memunculkan narasi Islamophobia dan mengusulkan agar Densus 88 dibubarkan, politisi menyebalkan si Fadlizon ini kembali buat kontroversi dengan menyebut tidak ada teroris di Indonesia, hanya dibuat-buat. Politisi Gerindra yang terlihat lebih aktif di media sosial daripada bekerja sebagai wakil rakyat itu juga lantas berkata bahwa seandainya teroris ada di Indonesia bisa diselesaikan dengan cara lain, yaitu melalui BIN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepolisian. Oke, sebelum membahas lebih jauh soal cangkemannya si Fadlizon ini, saya kutipkan sekilas mengenai tugas dari BIN dan BNPT ya. Tugas dan fungsi BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dijelaskan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar dalam rapat dengar pendapat RPD dengan Komisi 3 DPR RI pada Kamis 27 Mei lalu disebutkan BNPT sesuai tugas dan fungsinya mengkoordinasikan antar penegak hukum dan dalam penanggulangan terorisme, mulai dari penyelidikan, melakukan koordinasi dengan komunitas intelijen dalam rangka memberikan laporan intelijen yang dapat dijadikan bukti permulaan cukup untuk penangkapan yang dituangkan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. BNPT tidak melakukan penindakan karena untuk kegiatan penindakan terkait aksi terorisme sendiri dilakukan oleh Densus 88 Polri sebagai SOP penindakan yang dilakukan dalam Perkap Polri Nomor 172 Tahun 2014. Sementara, sesuai namanya, Badan Intelijen Negara merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri menurut Peraturan Presiden atau Perpres RI Nomor 90 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2021. Sedangkan Detasmen Khusus 88 merupakan Satuan Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus ini memang dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom yang terjadi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dan sebagian kesatuan anti teror, jelas sekali fungsi dari Densus 88 juga termasuk mencegah segala macam rencana dan kelompok terorisme agar jangan sampai terjadi tindakan berwujud aksi teror yang dapat membahayakan keselamatan banyak orang, terkhusus di lokasi di mana aksi terorisme itu dilakukan. Nah, dari sedikit penjelasan itu tentang fungsi BIN, BNPT, dan Densus 88, tidak salah jika lantas kita berhak ngamuk melampiaskan kekesalan. Salah satunya dengan cara menulis ya terkait ucapan Fadlizon yang bisa-bisanya menyebut tidak ada aksi terorisme di Indonesia. Usulan bahwa seandainya ada terorisme di Indonesia, maka bisa diselesaikan dengan cara lain, sepertinya mengarah pada tindakan pelemahan agar Densus 88 tidak banyak beraksi menanggulangi aksi terorisme di Indonesia. Arti lain yang bisa kita munculkan adalah adanya upaya mempengaruhi persepsi publik bahwa Densus 88 terkesan berlebihan dalam menangani setiap aksi terorisme yang pada masa silam sudah banyak memakan korban dengan luka batin mendalam yang dialami oleh para keluarga korban yang masih belum hilang sampai hari ini, termasuk peristiwa bom Bali yang terkenal itu. Akhirnya, terkait ucapan ngawur Fadlizon itu, kita pun harus mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah Fadlizon bermaksud mengobarkan semangat para
Kelompok terorisme maupun sel-sel aktif yang dapat beraksi seorang diri atau bersama keluarga seperti aksi bom di gereja yang pernah terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu. Kedua, apakah Fadlizon ingin negara ini menjadi lemah dalam aksi pemberantasan teroris supaya kelompok teroris itu bisa mengacau dan membunuh semaunya sendiri? Ketiga, apakah Fadlizon ini berbicara mewakili kelompok teroris yang berarti secara tidak langsung dirinya bagian dari kelompok terorisme di negeri ini? Semacam jubir tidak resminya kelompok teroris mungkin ya? Akhirnya saya mau fokus menyorot soal pertanyaan ketiga. Kalau memang ada dugaan yang mengarah ke sana bermula dari pernyataan Fadlizon sendiri, maka seharusnya Fadlizon segera ditangkap atau paling tidak dipanggil oleh pihak aparat yang berwenang untuk menjelaskan maksud dari ucapannya baik soal ketiadaan teroris di Indonesia maupun soal usulan pembubaran Densus 88 beberapa waktu lalu. Saya kira soal Fadlizon itu hanya berhenti sampai tadi malam ya. Saya bayangkan dia akan mengerahkan para buzzer untuk mengcounter tagar Fadlizon jubir bokep agar segera hilang dari trending topik Twitter. Saya juga mengantisipasi adanya pernyataan dari Fadlizon yang akan menyalahkan admin yang menghandle akun medsosnya, lalu menyatakan sudah memecat admin itu karena nge-like cuitan yang berisi video porno. Tapi ternyata tagar yang mencemooh insiden. Video porno itu malah bertambah jumlahnya dan terus bertahan hingga dini hari. Seorang teman mengirimkan screenshot trending topik Indonesia pada pukul 1:38 dini hari. Seakan Fadlizon ini kena gelombang tsunami ya dan tidak berdaya untuk melawannya. Kalau pagi ini sih tagar-tagar itu sudah tidak ada. Namun untuk sudah bertahan berjam-jam mengalahkan tagar-tagar K-pop dan itu merupakan prestasi yang luar biasa. Itu baru tagar. Gelombang tsunami masih berdatangan, bukan hanya tagar. Namun, jejak-jejak digital yang dibongkar para netizen. Kok bisa dapet ya ini para netizen? Seperti kata Ferdinand Hutahian dalam cuitannya kepada Fadlizon pagi ini, siap membantai juga siap dibantai. Sesudah bertahun-tahun membantai, tiba saatnya Fadlizon yang dibantai habis-habisan hingga tak mampu bersuara lagi. Tak mampu ngeles, tak mampu menyalahkan orang lain. Dia pun meniru strategi Anies ketika sedang disalahkan ramai-ramai dan tidak bisa membantai, yakni diam saja. Tapi cara ini ya tidak akan dapat menahan gelombang tsunami yang terus datang. Ada 3 gelombang yang sedang menerpa Fadlizon. Pertama, terbongkar bahwa ketika tagar Fadlizon jubir bokep sedang trending, banyak netizen yang diblokir oleh Fadlizon sehingga tidak lagi bisa membaca cuitan-cuitannya. Soal ini bahkan sudah jadi berita di media, seperti dilansir dari sindonews.com. Diberitakan bahwa sejumlah netizen diblokir oleh Fadlizon sehingga para netizen ini menyebut Fadlizon itu anti kritik. Kok saya diblokir, Pak? Kok tiap ada kritik dibungkam bukan ditimbang @Fadlizon, #Fadlizon jubir bokep. Tweet akun dari tweet satira. Betul sekali, pemblokiran akun netizen oleh seorang wakil rakyat adalah bentuk kelakuan anti kritik. Fadlizon adalah wakil semua rakyat yang digaji dengan duit rakyat. Dia harus bekerja untuk semua rakyat, tidak hanya sohib-sohibnya sendiri dan FPI. Kelakuan memblokir akun netizen sama saja dengan membungkam rakyat. Belaga menuduh pemerintah Presiden Jokowi anti kritik. Ketika dia sendiri yang kena, malah menjilat ludah sendiri. Tidak salah kan perkataan netizen itu? Yang kedua, netizen juga membongkar pernyataan Fadli pada tahun 2017 yang menyebut bahwa dia sendiri yang main Twitter. Dilansir dari kompas.com.